Ini adalah aplikasi sistem kepengurusan aplikasi surat keterangan online untuk kepala desa. Bagaimana proses untuk kepengurusan surat tersebut? Kita bisa simulasikan. Di sini adalah form login, ya nanti untuk login sebagai admin, sebagai operator maupun sebagai penduduk. Nah, nanti jika penduduk ingin mengajukan permohonan surat, misalkan surat keterangan miskin atau surat mendirikan usaha, penduduk harus sudah terdaftar dulu dalam aplikasi ini. Pendaftaran bisa didaftarkan melalui admin dan juga bisa didaftarkan sendiri melalui form ajuan permohonan akun ini. Coba kita klik. Nah, penduduk harus mengisi data lengkap seperti nama, nomor NIK, alamat, nomor telepon, kemudian wajib syarat KTP karena nanti untuk mengaktifkan akun ini harus butuh persetujuan atau konfirmasi dari admin atau operator. Kita coba cari contoh KTP, kemudian kita masukkan. Nah, nanti kalau sudah sukses akan muncul keterangan seperti ini. Nanti kalau sudah di-approve admin, nanti penduduk bisa login menggunakan usernya nick, passwordnya juga sama nick. Tapi nanti setelah login bisa diganti sendiri passwordnya. Kita simpan dulu nicknya penduduk tadi. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita perlu mengaktifasi akun ini. Kita kembali lagi ke halaman depan dan login sebagai admin. User admin, password admin secara default, klik login. Data pengguna, data penduduk. Nah, nanti untuk data pendaftar yang belum di-approve nanti akan muncul berkas KTP seperti ini. Nah, kita nanti bisa klik untuk melihat bahwa ini penduduk daerah tersebut apa bukan. Kita coba lihat, oh KTP-nya ini. Anggap aja ini sudah benar. Berarti langkah berikutnya adalah kita mengapprove penduduk ini agar nanti bisa login dan melakukan pengurusan surat online. Caranya tinggal klik tombol silang merah ini sampai tombol centang warna hijau. Nah, kalau sudah centang semua ini berarti dia sudah aktif dan sudah bisa login. Nah, kita logout dulu dari admin, kemudian kita login menggunakan username nick, passwordnya juga nick. Nah, ini kan sudah ada tulisannya. Kita ambil tadi user nick, password nick, login. Nah, kalau dia belum mengisi data diri, nanti akan muncul keterangan harus mengupdate data diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan surat. Nanti kan suratnya ada ini. Ini nanti jenis surat ini bisa admin buat sendiri di menu admin. Contohnya kita mau mengajukan usulan surat mendirikan usaha. Oh, sepertinya data belum lengkap. Jadi harus diisi dulu lengkap. Untuk pekerjaan ini nanti juga bisa menambah sendiri di menu admin. Agama juga sama, golongan darah juga sama, jenis kelamin, hubungan. S1, S1. Nah, ini pilih dulu provinsinya, kemudian nanti pilih kabupaten, pilih kecamatan, baru pilih desanya nanti. RT, RW, asal Sidoarjo, klik edit. Nah, kalau sudah data lengkap, barulah bisa kita mengajukan form untuk mengajukan surat. Nanti kita bisa klik ADD nanti untuk menambah data. Nah, form-form yang ada di sini nanti dinamis, artinya nanti setiap admin di desa nanti bisa menambah sendiri form admin ini. Nanti form-formnya ini otomatis
diambil dari format surat yang telah diupload. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada nama, tujuan surat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan muncul otomatis di sini. Jadi nanti kalau ingin membuat form lagi, nanti tinggal ini aja. Kita tulis saja persen 2, terus kita tulis nama, misalkan tanggal, nanti ditutup dengan keras lagi 2. Nah, seperti ini, simpan, nanti di-upload, nanti otomatis akan nambah sendiri di sini. Nanti untuk penulisan ininya jangan sampai ada yang sama antara form satu dengan form lain, kemudian tidak usah pakai spasi, kalau bisa huruf besar semua. Nanti akan muncul di bawahnya sini. Kita tulis nama Yusuf, mendirikan usaha jual beli mobil, nomor handphone. Begitu pula nanti untuk berkas persyaratan nanti juga bisa admin setting sendiri, misalkan ada KTP, KK, ijazah, dan lain sebagainya. Kita cari KTP-nya, lalu klik ajukan. Nanti untuk kembali ke halaman awal surat keterangan, nanti klik list data aja, list data. Nah, nanti pegawai penduduk nanti bisa mengecek status kepengurusan surat, tracking surat. Nah, di sini kan sudah ada ini pengajuan, masih proses pengajuan. Nanti tinggal nunggu aja, nunggu sampai dikonfirmasi oleh operator atau admin. Apakah nanti pengajuannya dibatalkan atau disetujui atau ditolak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita login sebagai admin atau operator. Klik user admin, password admin, klik login. Kemudian kita mau mengapprove tadi surat mendirikan usaha tadi. Nah, ini sudah muncul satu yang tadi. Kita lihat berkasnya. Oh, KTP-nya sudah benar. Kita klik proses. Ada nomor, nama, tanggal lahir, pekerjaan, tanggal, dan lain sebagainya. Form ini itu nanti didapat dari format surat. Nah, ini format surat cetak. Kalau tadi kan format surat ajuan. Jadi nanti akan membaca yang keras-keras ini, nomor ini, nama, dan seterusnya. Nah, ini tinggal diisi aja nomor ini, kemudian nama, tanggal lahir, pekerjaan, misalkan tanggal, pengajuan selesai, keterangan selesai, dan bisa diambil proses. Nah, nanti kalau sudah diproses, admin bisa mencetak atau penduduk tadi juga bisa mencetak surat sendiri. Kita cetak surat, kita buka. Nah, nanti nomor, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya nanti akan terisi otomatis sesuai template dan form tadi. Jadi formatnya ini nanti bisa masing-masing kepala desa menyesuaikan sendirilah di pemerintah desa. Karena nanti antara satu desa dengan desa lain mungkin saja beda format surat ataupun keterangan surat. Nah, coba kita login sebagai penduduk tadi. Surat keterangan mendirikan usaha. Nah, ini sudah selesai dan bisa diambil. Jadi nanti penduduk nanti bisa langsung cetak surat. Nah, cetak surat. Kemudian nanti di print, lalu nanti penduduk bisa datang ke kantor pemerintah desa, lalu tanda tangan dan stempel untuk pengesahan. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini nanti diharapkan akan lebih memangkas waktu dan efisiensi tenaga. Artinya penduduk nggak usah datang ke
kantor kepala desa, nunggu lama dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung real time menggunakan aplikasi ini. Nah, di penduduk sudah bisa. Nanti kalau untuk ngurus surat lainnya juga sama, intinya sama. Kita kembali ke menu admin. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Data aplikasi. Ini untuk membuat halaman dinamis, konfigurasi aplikasi. Nah, ini web title pada. Nah, ini. Kemudian kata kunci, deskripsi, email, situs, dan lain sebagainya. Ini untuk konfigurasi website. Kemudian ada backup. Untuk membackup data, kita klik tombol backup. Kita download database. Nah, nanti kita simpan database-nya. Kemudian masuk data, profil lembaga. Nah, ini diisi pemerintah desa, kabupaten apa, dan lain sebagainya. Nanti bisa klik tombol edit. Mudah lah kalau ini ngisinya. Data jabatan, kemudian jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, golongan darah, hubungan darah, status nikah, kewarganegaraan. Ini adalah nanti form isian untuk data penduduk. Nanti ngambilnya dari sini. Jadi nanti misalkan kalau form defaultnya kurang, misalkan pada pekerjaan, ini kan masih 4, misalkan belum ada pedagang dan lain sebagainya, nanti tinggal add data sendiri. Kemudian ini untuk data kelurahan. Nah, tinggal nambah aja nanti. Ini kecamatan. Nanti tinggal nambah sendiri data kelurahannya apa. Nanti itu akan muncul per masing-masing desa. Nanti tinggal nambah aja desa sendiri-sendiri. Nanti ini keperluannya juga sama, nanti dipakai untuk alamat pada data penduduk. Kemudian manajemen surat, master surat, ada kategori surat. Di sini kan disajikan 4. Nanti bisa nambah sendiri nanti. Misalkan surat untuk bepergian, izin bepergian. Ini sudah ada. Surat untuk melanjutkan studi, surat untuk menerima bantuan sosial dan lain sebagainya. Nanti tinggal nambah sendirilah. Nah, ini format surat. Ada form ajuan dan form surat. Bedanya apa? Kalau form ajuan nanti dipakai untuk seperti ini, ngisi pada saat penduduk mau mengajukan surat. Jadi apa yang mau diisi? Nama, tujuan surat, nomor handphone, tanggal. Ini nanti akan setelah diupload nanti akan otomatis terkonversi menjadi form-form dinamis. Kemudian yang kedua adalah surat. Surat ini adalah nanti dipakai untuk form pada saat mengkonfirmasi, memverifikasi ajuan dari surat penduduk dan nantinya menjadi output cetak. Nah, seperti ini contohnya. Jadi tetap ada tanda persen-persennya nanti, karena ini nanti akan terkonversi menjadi form dan nantinya akan diisi. Jadi nanti bisa nambah sendiri bebas, misalkan usaha apa, di sini tulis aja nanti. Misalkan usaha A1. Nah, nanti berikutnya usaha 2, usaha 3 dan seterusnya. Nanti otomatis akan muncul. Untuk mengeditnya klik edit. Nanti tinggal diupload. Kalau belum diupload sama sekali nanti akan muncul tombol add ini. Fungsinya untuk menambahkan. Kemudian untuk bagaimana untuk membuat berkas persyaratan, tinggal aja nih klik ADD. Nah, kalau untuk mendirikan usaha kan baru ada 1 KTP. Nanti kalau pengen nambah lagi misalnya kakak ya, tinggal tulis aja nanti kakak tambah. Nah, nanti akan form upload kakak, nanti akan muncul otomatis. Kalau untuk nambah surat ini bagaimana? Jenis surat, klik ADD data yang atas ini. Surat melanjutkan studi. Tambah. Nah, nanti klik list data nanti akan muncul di sini.
Jadi nanti berapapun jenis suratnya nanti bisa ditambahkan di sini. Ini untuk mengedit ini jenis surat S2. Kalau menghapus, centang, delete. Nah, akan hilang nanti. Kemudian status berkas. Nah, ini tadi kalau sudah pada saat memverifikasi nanti akan muncul keterangan status. Misalkan selesai, bisa diambil, ditolak berkas ditangkap, dan lain sebagainya. Data pengguna, data operator, menambah data operator, nanti tugasnya adalah untuk memverifikasi dari ajuan surat penduduk. Kemudian data penduduk bisa import Excel, nanti download di desanya dulu, nanti download format Excel, diisi langsung upload. Nanti juga bisa ekspor data. Reset password nanti bila ada penduduk yang lupa atau operator lupa nanti ketik aja username-nya di sini atau nick-nya. Kalau penduduk nick. Nah, kemudian nanti surat keterangannya sudah kita buat di sini kategori surat nanti akan muncul secara otomatis di sini. Nah, nanti kita mau nge-upload yang mana? Nanti akan muncul keterangan di sini kalau ada surat masuk di pojok kanan atas ini. Kalau ada satu, berarti nanti akan satu. Ketika diklik nanti akan muncul tulisannya nanti. Kemudian nanti ada data laporan dan lain sebagainya. Status proses 1 sudah diproses. Nanti kalau belum diproses nanti akan muncul di pojok kanan atas dan akan muncul di sini. Ya, itulah sebatas fitur, kegunaan, dan tujuan utama dari pembuatan aplikasi sistem kepengurusan surat online ini untuk pemerintah desa.